Pemirsa, kasus korupsi kembali mencoreng industri kelapa sawit di tanah air. Seorang pejabat tinggi di Kementerian Pertanian telah ditetapkan sebagai tersangka akibat dugaan penyalahgunaan izin ekspor crude palm oil atau CPO dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Situasi ini menambah daftar panjang isu korupsi yang menggerogoti sektor pertanian kita. Penegakan hukum yang tegas dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik. Pada tahun 2022, Kejaksaan Agung menetapkan pejabat Kementerian Perdagangan dan petinggi Wilmar Group sebagai tersangka dalam kasus suap pemberian izin ekspor CPO saat larangan ekspor berlaku. Lalu, pada tahun 2022, sidang mencuatkan nama-nama baru dalam jaringan mafia sawit termasuk tokoh-tokoh politik dan pengusaha. Berikut bukti-bukti yang telah disita oleh Kejaksaan Agung, yaitu berupa uang senilai 11,8 triliun rupiah, tetapi yang ditampilkan secara fisik sebanyak 2 triliun rupiah dalam bentuk uang tunai pecahan Rp100.000 yang dikemas dalam plastik masing-masing senilai 1 miliar. Kalau totalnya itu 11,8 triliun lebih. Kalau yang di sini juga artinya 11 triliun? Yang ini kita display ini 2 triliun karena menyangkut tempat, menyangkut keamanan, sehingga 11,8 triliun itu belum bisa kita tampilkan semua. Penyebab hal ini bisa terjadi, pertama, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor perizinan dan tata niaga sawit. Regulasi yang tumpang tindih dan celah hukum seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Adanya indikasi kolusi antara pihak swasta dan pejabat publik yang menciptakan ekosistem koruptif. Kurangnya transparansi dalam proses perizinan dan kuota ekspor yang membuka peluang bagi praktik suap dan gratifikasi. Dampak dari korupsi sawit ini sangatlah mengerikan dan meluas bagi Indonesia. Secara ekonomi, kasus ini menyebabkan kerugian negara yang fantastis, hilangnya potensi pendapatan pajak, dan distorsi pasar yang merugikan petani sawit kecil. Investasi asing juga bisa terpengaruh negatif karena reputasi Indonesia sebagai negara yang rentan korupsi. Secara sosial, praktik korupsi ini memperlebar kesenjangan ekonomi, menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum. Lingkungan juga terdampak karena praktik perizinan yang koruptif seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan dan menyebabkan deforestasi serta kerusakan ekosistem. Telah dilakukan perbandingan terhadap beberapa kasus korupsi serupa yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama, kasus bansos COVID-19 oleh Jaliari Batubara. Yang kedua, kasus korupsi proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Yang ketiga, korupsi tata niaga beras Bulog 2023. Yang keempat, korupsi di LPIEI ekspor impor. Semua kasus melibatkan pengelolaan secara daya strategi, pangan, energi, eksplor. Terdapat pola suap dalam regulasi dan distribusi barang publik. Isu korupsi sawit yang melibatkan Wilmar Group memiliki kaitan dengan bab norma dan hukum. Korupsi adalah pelanggaran berat terhadap norma hukum, tindak pidana yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku korupsi telah melanggar pasal-pasal dalam undang-undang ini, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melanggar norma kesusilaan atau moral korupsi sendiri adalah tindak yang tidak bermoral karena mencederai rasa keadilan, kejujuran, dan integritas. Pelaku korupsi menunjukkan sikap tamak dan tidak bertanggung jawab. Negara harusnya menjamin keadilan distribusi hasil kekayaan nasional. Kasus korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Rakyat miskin menjadi korban akibat kelangkaan minyak goreng dan inflasi. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus waspada dengan permainan harga dan manipulasi media.
pengawalan kebijakan pemerintah terkait pangan dan energi, meningkatkan literasi hukum dan ekonomi rakyat, dan saran untuk pemerintah sebaiknya memperbaiki regulasi industri ekspor dengan transportasi digital. Bentuk task force independen untuk mengawasi industri sawit, penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku korupsi termasuk korporasi besar. Kasus Wilmar menunjukkan bagaimana korupsi di sektor vital seperti pangan dan ekspor dapat memukul kehidupan masyarakat kecil dan memperburuk ketimpangan. Negara harus tegas dan rakyat harus cerdas. Ekspansi investasi sawit saat ini memang cukup masif. Video yang diambil oleh Greenpeace ini membuktikan hal itu. Video ini direkam tahun 2018, menunjukkan pembukaan lahan skala besar. Ribuan hektar hutan Papua ditebang, di atasnya kemudian ditanami bibit sawit. Investasi industri sawit ini kerap memicu konflik dengan masyarakat Papua. Sebab yang dikonversi menjadi kebun sawit kebanyakan adalah hutan adat masyarakat Papua. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.